Oke, kita masuk ke segmen baru kita, yaitu ngopi, ngobrolin kopi. Bareng master kita, Kang Mut. Dan lokasi kita saat ini adalah di Jolong, kita di Gerdu Padang. Di Gerdu Padang ini kenapa dikasih nama Gerdu Padang? Gerdu Padang ini kita bisa memandang sekelilingnya. Di sana ada Rowo, di sana ada Rowo, di sana ada waduk-waduk kita yang terkenal di Pati. Waduk Rowo dan Waduk Gembong. Oke, Kang Mut. Siap. Kang Mut, ini kemarin ada beberapa yang tanya itu rekan-rekan di yang ada yang japri, ada yang di Instagram juga. Itu kemarin tanya, Kang Mut itu mulai mengenal kopi itu kapan? Kok sampai pengetahuan kopi sedemikian rupa? Bisa dibilang sebelum saya bisa mengingat, saya sudah merasakan kopi. Gitu ya. Dari waktu masih kecil banget, mbah saya itu peroster kopi tradisional zaman dulu. Oh. Dari mbah saya, buyut saya, itu sudah menekuni di bidang kopi. Mbahnya seorang roaster, guys. Terus? Dan saya sendiri terjun di dunia perkopian, dalam arti saya komersilkan itu sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya? Waktu itu masih tradisional banget. Hanya kopi tubruk sama kopi lalat biasa gitu. Oke, ya. Terus berarti Kang Mut mau istilahnya Kang Mut turun-temurun ya, jiwa kopinya ya? Jadi bilang dari lahir sudah. Dari lahir sudah dicapai kopi ya? Oke. Terus gini Kang Mut, di Pati ini kan banyak, kelihatannya banyak ini ya, banyak sentra kopi ya, banyak komoditas kopi di Pati. Itu di mana saja Kang Mut? Ada kopi di Pati sangat luas dan sangat bervarian sekali jenisnya. Dari kecamatan sini sendiri, kecamatan Gembong, kecamatan Telogowungu, ya. Celuwak, sama kecamatan Gunung Wunggal. Dan alhamdulillah kopi Pati semua itu istimewa semua. Gitu ya. Bisa dibilang berani beradu dengan kopi di sentra daerah lain. Iya. Kalau di sini ya, di Jolong sendiri, itu orang-orang kan mengenalnya kopi Jolong, Kang Mut. Itu memang kopi dari Jolong sendiri, atau Jolong itu jadi sentranya gitu, atau gimana? Kalau menurut petani sini, Jolong itu disuplai dari kecamatan-kecamatan lain juga. Kalau dilihat dari luas kebunnya, kalau hanya di Jolong itu tidak mungkin mencukupi pangsa pasar. Oh iya. Apalagi hanya untuk ekspor ya, ke mancanegara. Dan karena di Jolong ini satu-satunya sentranya di Pati, berarti dunia itu mengenalnya adalah kopi Jolong. Kopi Jolong. Iya, memang dikenalnya kan kopi Jolong. Berarti itu yang masuk ke sini bukan cuma kopi Jolong aja ya? Ada daerah-daerah lain. Ada daerah lain juga ya? Ya. Itu sekitar Pati atau di luar Pati juga masuk ke sini? Bahkan ada yang di luar Pati, Kecamatan Kudus. Oh, gitu ya? Ya. Terus kalau di Pati sini kan pada umumnya kopi itu kan ada Robusta, Arabica ya? Saya lihat tadi di jalan-jalan itu kebanyakan rata-rata kayaknya Robusta ya Kang. Kira-kira di Pati ada Arabica enggak di Pati? Karena melihat ketinggiannya juga. Kalau di Pati sendiri itu Arabica ada sih, cuma hanya sedikit sekali. Hanya sekitar 5% dari globalnya ya. Robusta. Karena satu memang ketinggian di sini tidak begitu mencangkup, dan kedua itu karena suhunya yang tidak terlalu dingin. Jadi Arabica itu susah tumbuh di daerah Pati. Gitu. Misal tumbuh pun hanya sedikit yang berbuah. Ya. Tapi ada ya? Ada sedikit, ya? Ada. Gitu, oke. Terus gini Kang Mut. Kamu kan ini saya lihat kan sangat gencar untuk menonjolkan kopi Pati ya. Menonjolkan kopi Pati supaya dikenal di masyarakat luas gitu kan. Terus menurut Kang Mut, kopi di Pati yang paling enak itu yang mana? Kopi yang mana? Pada umumnya
kopi itu dinilai dari ketinggian bukitnya. Biasanya atau pada umumnya bukit yang paling tinggi itu pasti akan menciptakan kopi yang paling berkelas. Apalagi didukung dengan alam sekitar, misal kebun kopi plus kayu-kayuan, misal seperti pinus atau misal seperti karet. Yang penting kayu lah, itu akan menambah cita rasa kopi itu sendiri. Iya. Apalagi kalau dia itu robusta, sangat istimewa. Iya. Kalau di Pati sendiri yang berkategorikan seperti tadi itu hanya di Bukit Pangonan. Di Pangonan ya. Yaitu di Kecamatan Logowungu antara Celuak dan Gunung Unggal. Yang pinus itu ya. Ya, di situ kopi yang istimewa. Selain ketinggiannya paling tinggi di daerah Pati, di sana juga kopinya sangat khas banget. Bahkan kalau saya pribadi, kalau dimintai pendapat, kopi terbaik itu yang di Pangonan kalau di Pati. Saya dengar nih kopi Pangonan atau kopi mana ya itu pernah go internasional itu gimana ceritanya Kang Mut? Atau kopi lokal? Saya pribadi pernah sih sekali waktu dimintai tolong teman saya yang punya tugas di Semarang. Beliau seorang dosen dan kebetulan beliau adalah ahli botani. Saya dimintai tolong untuk membuatkan kopi lokal dengan proses wine. Iya. Terus saya tanya, ini buat apa Pak? Beliau berujar itu untuk eksperimen atau penelitian ya di universitas di Rusia. Di Rusia ya itu. Ya. Dan beliau berujar katanya kopi ini yang terbaik pada kelasnya. Itu digemari orang-orang sana. Bahkan di daerah di sana itu sangat diminati. Oh gitu ya. Bahkan ada khusus di Rusia itu menyajikan kopi hanya di Jawa atau Javanese. Javanese ya. Jadi di sana itu ada kedai yang khusus menyajikan kopi-kopi dari Jawa. From Central Java. The coffee? Oh, blue. White. You're right. Oke, yang terakhir Kang Mut ini ya. Kira-kira ada nggak pesan Kang Mut untuk para seruputers yang di sana, buat yang pecinta kopi ataupun yang baru mulai mengenal kopi, atau bahkan para seruputers yang ingin buka kedai kopi? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Kalau ingin tahu jelas tentang kopi, ya satu, nikmati kopi. Nikmati kopi. Yang pertama harus tahu kopi yang benar itu yang bagaimana. Gitu. Yang pertama. Yang perlu Anda ketahui, kopi yang benar itu adalah digiling. Yang utama, jangan digunting ya. Oh ya, digiling sama digunting ya. Kopi saset maksudnya ya. Nah, di situ kita akan tahu betul yang namanya kopi. Dan ngopi yang sehat itu tanpa gula. Tanpa gula ya? Kopi itu sehat, tapi yang nggak sehat itu gulanya. Oh gitu. Jadi kalau ingin ngopi yang benar dan sehat, kopi itu digiling tanpa gula. Bukan digunting ya? Bukan digunting. Iya. Dan bila ingin terjun ke dunia perkopian, hal utama yang Anda perlu ketahui adalah kenali kopi. Cara pengolahan, cara pembuatan, dan cara penyajian. Oke, ya. Dan kopi itu sangat luas penyajiannya, dari proses green bean-nya, itu ada dari natural sampai ke wine, bahkan penyajiannya itu dari tradisional, bahkan mesin yang semi otomatis itu semua ada. Oke. Jadi itu ya. Jadi buat para seruputers yang mau mulai terjun di dunia perkopian, mau buka kedai kopi, atau yang mungkin baru tahu tentang kopi, dinikmati aja ya, dinikmati aja. Nikmati aja proses. Dan kira-kira seruputers kalau mau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi untuk pengetahuan kopinya, mau sharing sama Kang Mut, Boleh, gimana? boleh. Nanti Mau ada link datang di ke kedai.
bawah sini. Oh iya, hubungi aja nomor yang di bawah ini ya. Atau datang aja ke kedai kopi rempah. Oke, siap. Terbuka buat Anda semua. Nanti di Sherlock ya. Siap. Oke, demikian tadi. Kamu terima kasih atas waktunya, Kang Mut. Jadi Sama-sama. itu segmen baru kita, bincang-bincang tentang kopi, ngobrolin kopi. Yang jelas ini bukan membahas tentang mantan atau tentang apa ya. Enggak, no. Kita nggak ada mantan-mantanan. Jadi itu tadi kita bahasnya tentang pengetahuan kopi, tentang bagaimana Kang Mut mendapatkan ilmu perkopian tadi ternyata turun-temurun. Dan kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe juga. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Demikian, kita ketemu di video selanjutnya. Dan salam seruput. Waduh, bagus banget balik. Wah, ini rampayu ya ciloko. Ayu ae. Dia ora ono wong iki. Ya iki mau. Hut. Ono wong ngene iki. Lah iki kok jauh rekamane. Mumpung jauh. Danane kabeh. Ye seruputers, ora usah mbok gatekno omongane mut ngapusinan. Wong tuwa ya aku diapusi kurang ajar wis ora usah digatekno. Bubar ape? Bubar. Masya Allah. Monggo. Sudah nggih? Kuncinya hilang. Langsung aja kita tengah.